God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Faith and love. Saudara jemaat yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. I will praise in Jesus now and always. Kita patut angkat syukur buat Tuhan karena kita semua telah diberikan kesempatan daripada Tuhan menikmati perjalanan hidup baru, dan kita semua akan melakukan berbagai aktivitas dan pergumulan di usbu yang baru, tetapi kita semua akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 12. Tetapi sebelumnya mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Allah di dalam Yesus firman yang hidup, di pagi ini Tuhan kami rindu untuk mendengar Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan dengarkan di saat ini. Karuniakanlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami bersama, dan berikanlah pengertian kepada kami agar firman yang kami baca kami dapat mengerti, merenungkan dan memperlakukan itu dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amsal pasal 10 ayat 12 yang begini bunyinya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Demikian pembacaan Alkitab kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita sudah berada di Minggu Adventus yang kedua, adalah minggu yang penuh dengan kasih. Dan kasih yang tulus yang Tuhan berikan kepada kita lewat pengorbanannya bagi kita, sehingga kita semua bisa menikmati keselamatan sampai di usbu yang baru. Oleh karena itu, marilah kita teruskan kasih itu dalam seluruh tindakan-tindakan hidup nyata kita di masa-masa penantian menanti kedatangan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam teks bacaan kita, Amsal pasal 10 ayat 12 mengingatkan kita bahwa ketika kita menanti Tuhan, menanti jawaban, menanti perubahan, menanti pertolongan, maka kualitas hati kita sangat menentukan bagaimana kita berjalan selama masa penantian itu. Tema kita di minggu ini adalah menanti Tuhan dengan hidup dalam kasih. Menanti adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berimankan kita kepada Tuhan. Sebab ada masa ketika berdoa kita naikkan, usaha sudah dikerjakan, namun jawaban Tuhan belum terlihat, apalagi kita menanti kedatangan Tuhan. Kadang-kadang dalam masa penantian, ketong menunggu, ketong merasa pasti, merasa bosan, lalu membuat ketong merasa cemas dan khawatir. Apakah dengan masa menanti ini ada hasil yang akan kita lihat? Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, pada masa seperti itu hati manusia mulai lelah. Ketika lelah hati lebih mudah tersinggung dan bahkan memelihara sebuah kebencian. Ketika keadaan tidak sesuai harapan atau orang lain membuat kita terganggu, kita bisa lupa bahwa Tuhan sedang membentuk karakter kita melalui masa penantian itu. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 12 ada dua hal terkait dengan ketong punya arah hidup. Yang pertama, kebencian adalah sebuah sikap yang dibiarkan tumbuh ketika kita merasa tidak diperlakukan dengan adil, menahan sakit hati atau penuh dengan kekecewaan. Kebencian tidak hanya merusak hubungan tetapi merusak kepekaan kita kepada Tuhan. Ketika hati penuh dengan pertengkaran, sulit bagi kita mendengar suara Tuhan dan sulit bagi kita tetap percaya pada waktunya. Hal yang kedua, bicara tentang kasih adalah sebuah sikap yang menutupi pelanggaran.
Bukan berarti mengabaikan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak membalas, tidak memperuncing, bahkan tidak membiarkan luka menjadi racun dalam hidup ini. Kasih memampukan kita tetap tenang meskipun keadaan tidak berubah. Kasih menjaga kita tetap sabar, tetap lemah lembut, dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Menanti Tuhan bukan hal soal menunggu hasil. Menanti Tuhan adalah sebuah proses untuk bagaimana memurnikan hati kita. Yang kotor harus dibersihkan, yang kotor harus disucikan, supaya ketun terima Tuhan itu tidak ada kebencian yang bisa menimbulkan pertengkaran, kebencian yang bisa merusak hubungan-hubungan yang telah terbangun bersama dengan sesama. Saat kita memilih kasih, sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan bahwa kita percaya kepadanya lebih daripada emosi kita, lebih daripada logika kita, lebih daripada situasi yang terlihat. Kasih menolong kita melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Kasih membuat kita tetap bisa mengampuni. Kasih membuat kita mampu mengendalikan kata-kata yang baik dan benar. Kasih membuat kita tetap menjadi berkat meski situasi belum sesuai dengan keinginan kita. Dan seringkali justru dalam masa penantian itu Tuhan memunculkan kesempatan untuk bagaimana kita menunjukkan kasih itu dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kasih yang mesti kita lakukan adalah kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban tanpa pamrih, tanpa menuntut apa-apa. Itu yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang percaya berada di minggu-minggu Adventus masa penantian. Sebab kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Kasih memberikan faedah dan manfaat bagi kita, sebagaimana kasih Yesus yang tulus Ia korbankan untuk keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab sebuah kasih yang menjadi kesaksian iman kita kepada orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, yang mesti kita lakukan di masa penantian atau di minggu Adventus yang kedua adalah kita mesti jaga hati dari kebencian. Setiap kali muncul dorongan untuk kita marah, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, ingat bahwa pertengkaran tidak akan mempercepat jawaban Tuhan, justru memperhambat damai kita dengan orang lain. Sebab dengan kita menjaga hati dari kebencian, maka tidak akan menimbulkan pertengkaran. Kita baku senang dengan orang lain, tetapi kita baku senang dengan orang lain. Kita mencintai dan mengasihi orang lain dalam situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari ketong hati, ketong pun diri untuk merespon dengan kasih. Kita bisa mulai dari hal sederhana, memilih kata yang lembut, mengampuni lebih cepat dan tidak menyimpan hal kecil berhari-hari. Misalnya ketong baku marah dengan orang lain, simpangi sampai matahari sumasu, habis itu matahari keluar. Bahkan ketong menyimpan dendam antara orang tua dan anak-anak, kakak beradik, ketong simpan dendam sampai mungkin ada kata sampai beta punya mata tertutup, ketong tidak akan berdamai. Tetapi di minggu Adventus yang kedua, mari kasih menjadi gaya hidup kita. Hindarilah kebencian dan merespon kasih itu dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan. Tetapi mari kita belajar daripada Tuhan. Dunia membenci dan menolaknya. Tetapi dengan kasih agape, kasih yang tulus, Ia korbankan hidupnya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Hal yang ketiga, kita berdoa agar Tuhan melembutkan hati. Kasih tidak lahir dari kekuatan kita sendiri. Kasih adalah buah roh. Ketika kita terus meminta, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi walaupun di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Yang keempat adalah mari kita percaya bahwa Tuhan selalu ada setiap waktu dan jawaban Tuhan itu tetap dan selalu tepat bagi kita. Ketika kita menanti dengan kasih, kita membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja, bukan hanya dalam situasi-situasi kita, tetapi juga dalam karakter hidup kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, menanti Tuhan memang tidak selalu mudah. Tetapi Amsal pasal 10 ayat 12, kas ingat beta dan Bapak Ibu, bahwa cara kita menanti sama pentingnya dengan apa yang kita nantikan. Pilihlah kasih. Biarkan kasih menutupi segala hal, meneduhkan hati dan menjaga langkah kita tetap selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Ketika hati dijaga dalam kasih, masa penantian tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi kesempatan Tuhan membantu kita sedemikian rupa untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter hidup yang saling berdamai dengan orang lain dan menghilangkan kebencian di antara sesama kita. Sebab dengan kebencian akan merusak hubungan-hubungan kita dengan sesama, bahkan juga hubungan kita dengan Tuhan. Dari situ kita melupakan Tuhan karena di dalam diri kita ada pertengkaran, ada kebencian yang terjadi. Tuhan bilang berdamailah dulu dengan dirimu, baru berdamai dengan aku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tetap jaga hati. Atau suada di Minggu Adventus yang kedua, jaga hati dan bersihkan hati sambil tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam waktu yang tepat bagi kita. Ia akan datang kepada kita untuk menyelamatkan dan memberikan kelepasan kepada kita. Sebab dengan begitu masa penantian akan memberikan sukacita.